Nama saya Marmin, tapi biasa disapa Mbah Marmin. Menjadi seorang peternak sapi itu profesi turun-temurun bapak saya. Dulu seorang peternak sapi tradisional asli warga Semaran, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Kalau di dunia peternakan ya, bapak itu memang termasuk sudah turun-temurun dari Mbah Kakung, dari Mbah Buyut. Dulu itu memang apa ya istilahnya, dunia ternak itu sudah menjadi bagian dari hidup. Dasarnya keluarga peternak, jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang itu saya itu lahir ceprot itu sudah dikenalkan dengan sapi. Pemilihan itu dari awal pasti pedet. Kira-kira ya tulangnya yang besar-besar, panjang. Kalau pedetnya kecilnya sudah bagus ya itu ya, kalau pemeliharanya bagus tambah bagus. Anak Gatot itu ya kecilnya itu sudah tinggi mas, tinggi panjang. Wah, kalau saya sama anak saya itu wah ini kisah itu gede le, jadi dingu so gede kalau gitu saya. Sudah saya rawat itu perkembangannya bagus sekali. Itu umurnya baru 3,5 tahun, sudah bobotnya segitu mas, 914 mas. Yang sapi umumnya kira-kira ya bobotnya baru 700-an. Kalau ya pengen yang bagus itu perawatan ya harus bagus mas. Makannya ya teratur. Saya combor itu 2 kali, pagi sama sore. Tempatnya ya bersih. Pagi itu ya saya beri rumput. Bangun tidur itu saya beri rumput. Baru makan rumput, kalau sudah ya diberi comboran. Siang diberi sedikit. Ya kalau sudah sore ya dicombor lagi. Comborannya itu ya singkong sedikit, katul sama polar gitu, pelet sedikit. Saya beri itu, belikan menir itu saya rebus. Mungkin untuk penggemukan sapi itu ya mas ya, pengomborannya itu 2 kali. Terus untuk ngasih rumput itu 3 kali. 3 kali itu pagi sebelum dikombor, terus siang sama sore setelah dikombor. Ya mungkin untuk pemandian sapinya itu tergantung, dilihat sapinya itu kotornya terlalu apa enggak. Kalau enggak itu ya mungkin seminggu bisa 2 kali untuk pemandian sapinya. Ya, untuk masa penimpalan itu kita adakan penyemprotan mas. Mungkin kita pilihin tuh peletongnya yang kering-kering, nanti dibuang belakang buat rabuk, yang agak basah mungkin nanti disentor pakai air. Nah, sapi tidak bisa ngomong. Kalau orang bisa, wah saya sakit, perut saya kembung gitu. Kalau sapi ya cuman saya lihat itu, kalau wah kok kirang cerah gitu ya, wah ini aja yang dirasakan badannya gitu.
juga nggak buru-buru ini Mas, nggak buru-buru panggil dokter atau apa enggak. Jadi resep-resep tradisional zaman simbah-simbah dulu itu yang diterapkan dulu. Cuma kan kadang Bapak bagi kekeselen atau wajar lah, ibaratnya kaki menopang beban yang segitu besar itu cuma di ini Mas, kalau nggak ditumbukkan jahe ya diparut. Jahe itu diparut, terus dikasih air, diperes, terus ini diborehke ke kakinya sapi itu supaya hangat. Sapi ini bagi saya dan keluarga saya bukan hanya sekedar hewan ternak, melainkan sapi ini sapi kelangenan. Ketika ada kontes sapi, biasanya ya saya ikutkan. Kalau masalah penjurian kita mulai dari pedet ya. Kalau pedet itu memang kita dinilai mulai dari segi kaki, terus juga badan bentuknya juga bulu juga seperti itu. Jadi kecantikan lah kalau pedet. Itu karena apa? Kalau pedet itu dinilai untuk keselanjutannya. 914 untuk luar biasa. Kalau kelas 0 poel kita timbang bobot. Jadi seselesai timbang bobot mana yang terberat, asalkan sapi itu tidak cacat permanen, itu yang juara. Ini bukan soal menang atau kalah, melainkan soal kebanggaan, gengsi, dan nilai ekonomi. Untuk peternakan sapi, terutama sapi potong untuk penggemukan itu secara teori itu memang ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah breeding, yang kedua feeding, yang ketiga adalah manajemen. Breeding ini berkaitan dengan bibit atau potensi genetik yang dimiliki oleh sapi, terutama sapi potong. Ada beberapa macam jenis sapi potong yang potensi, misalnya simetal, limosin, ya mungkin PO juga. Ini adalah berkaitan dengan genetik atau potensi genetik. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan feeding. Feeding ini adalah pakan. Pakan yang diberikan pada ternak, pada sapi untuk meningkatkan produktivitasnya. Misalnya untuk sapi sebagai ternak ruminansia, tentu pakannya harus disesuaikan dengan ternak ruminansia. Ada pakan sumber serat, sumber protein, sumber karbohidrat. Nah, ini harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen ini berkaitan dengan teknik pemeliharaannya. Misalnya berkaitan apa? Kandangnya seperti apa, teknik pemeliharaannya seperti apa, teknis penanganan kesehatan, kebersihan, dan yang lain-lain. Ini sangat menentukan berkaitan dengan produktivitas ternak yang nanti pada akhirnya akan menciptakan sapi sapi potong yang benar-benar maksimal. Untuk menunjang kegiatan budidaya ternak sapi, salah satunya adalah pemilihan bibit yang baik. Dalam hal pemilihan bibit yang baik ini, Paguyuban Inseminator Kabupaten Boyolali menyediakan bibit-bibit yang berkualitas, yang berstandar SNI, yang diambil baik dari Singosari maupun Lembang, dan ada juga yang dari BIP Ungaran. Untuk mencapai bobot yang maksimal, terutama sapi potong, itu harus dimulai dari pemilihan bibitnya. Bibit yang unggul, lahir yang baik, sehat, kemudian harus dipelihara mulai dari saat lahir sampai dia dewasa harus dengan pakan yang optimal, sehingga nanti akan memberikan hasil yang maksimal pada para peternak.
melihara sapi itu kan mungkin langsung besar Mas. Nah kalau di sini kan kadang ada peranakan, kalau kita kelihatan bagus ya kita pelihara sampai besar gitu. Contohnya seperti Gatot. Gatot itu kan peranaan dari kecil. Itu bangganya itu ya dari kecil kok sampai sekarang ikut kontes, meskipun tidak juara, alhamdulillah itu kok sampai laku 120 juta itu. Alhamdulillah sebenarnya minta ampun alhamdulillah. Kondisi sapinya sangat menyenangkan, gemuk, postur tubuhnya gagah, dan kelihatan bersih juga kulitnya. Ini saya beli dengan harga 120 juta. Rencana akan saya bawa ke Masjid Agung Semarang untuk hewan kurban. Kalau sapi kita ada yang membeli dengan harga tinggi, wah itu luar biasa. Artinya kerja keras dalam memelihara sapi ini tidak sia-sia. Kalau hari Idul Adha itu sudah ada yang laku, itu saya bersyukur. Saya bancai, dan saya kalau sudah bancai saya kelilingkan kampung supaya yang sudah laku supaya diberi kesehatan, keselamatan sampai tujuan. Yang belum laku supaya ya ada yang minat, ada yang membeli gitu. Seperti selamatan kebanyakan yang orang Jawa lakukan, jadi sembelih ayam itu diingkung, terus bikin nasi gurih dan bikin sayurnya itu sambal goreng, ada apa istilahnya gudangan urapan itu, ada kalau orang Jawa bilang itu tukon pasar, itu pisang dikasih jajan pasar. Lah itu nanti setelah masak semua selesai matang itu biasanya kalau yang sudah itu bapak itu waktu jam makan siang Mas, waktu jam makan siang itu terus diundangkan gini ya keluarga, terus tetangga di sini, terus ada orang lewat ya dipanggil buat makan bersama. Nah, itu merupakan wujud syukur bapak ya, karena apa ya Mas, istilahnya kalau sapi-sapi jumbo itu kan tidak semudah menjual sapi-sapi yang ukuran standar. Jadi ya itu sebagai wujud syukur bapak, istilahnya sapinya laku. Intinya itu rasa terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan rezeki melalui sapi tersebut, dan agar ya yang merasakan itu bukan cuma bapak sendiri, istilahnya ya semua ikut merasakan kebahagiaannya. Ya ketika sapi itu yang namanya Gatot ya Mas, saya orang itu hewan, tapi saya itu yang memelihara itu sudah lama itu. Wah, perasaan saya ya bagaimana ya kok, wah rasanya itu ya, wah orang ini ya alhamdulillah sudah ada yang membeli ini. Saya itu seperti memelihara anak saya sendiri itu, Gatot itu. Mudah-mudahan Gatot ya sampai dibeli orang itu ya diparingi kesehatan. Ya mudah-mudahan saya sudah ditinggal Gatot itu ya ada apa itu namanya, gantinya yang bagus seperti Gatot itu.